Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pembelajar merdeka, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama saya, Ratih Fadilah Histi dari Kota Gunung Kidul, Yogyakarta, mengajak kita semua untuk merefleksi pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan berpihak pada murid. Siapakah sosok Ki Hajar Dewantara? Memiliki nama asli Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 yang merupakan Menteri Pendidikan Indonesia pertama. Beliau adalah seorang aktivis dan pelopor pendidikan sekaligus pendiri perguruan Taman Siswa. Yang mana Taman Siswa untuk memperoleh hak pendidikan yang sama. Bapak Ki Hajar Dewantara sekaligus Bapak Pendidikan Nasional yang mana pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana penelitian Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid dapat diwujudkan? Mari kita refleksikan bersama pengembangan dan penerapan di sekolah maupun di kelas yang sesuai dengan konteks diri dan kondisi sosial budaya di daerahnya masing-masing. Pendidikan yang berpihak pada murid menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Proses pendidikan harus berpusat pada anak. Peserta didik diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang. Guru dan orang tua hendaknya memperhatikan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak untuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses belajarnya. Nah, bagaimana karakteristik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Berikut refleksinya. Yang pertama adalah manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada peserta didik dengan tujuan agar anak selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak adalah manusia yang merdeka, namun merdeka yang bertanggung jawab. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dalam proses belajar di kelas, anak harus belajar tanpa adanya tekanan, tanpa takut disalahkan, bebas mengutarakan pendapatnya, dan mengembangkan kreativitas dalam bentuk apapun. Guru tidak memaksa anak untuk membuat karya yang sesuai dengan keinginan guru. Bisa saja di dalam kelas siswa mengekspresikan karya dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya ada yang suka desain, ada yang suka multimedia, ada yang suka konten kreator, maupun ada yang suka bisnis. Yang kedua, dalam mengembangkan bakat dan minat anak. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki anak. 3. Kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Menghadapi revolusi industri 4.0, maka pendidikan saat ini menetapkan pada kemampuan untuk memiliki keterampilan abad 21 agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat pendidikan di Indonesia tentunya berbeda dengan negara lain dari unsur geografisnya maupun unsur kebudayaannya. Kekuatan konteks sosial kultural dari masing-masing daerah
hendaknya diselaraskan dengan pengajaran dan pendidikan yang diperoleh anak. Misalnya, dengan memelihara tradisi daerah setempat, mengembangkan budaya daerah melalui kegiatan kokurikulum dan ekstrakurikuler, menghargai keberagaman dan toleransi. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid terlihat dari jiwa pendidikan yang tertuang dalam semboyan-semboyannya, yaitu ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Guru dan orang tua adalah pribadi yang memberikan teladan bagi anak-anak untuk mengembangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan agar menjadi pribadi yang memiliki budi pekerti yang baik. Guru harus memberikan semangat dan dukungan yang diperlukan murid, misalnya memotivasi, inspirasi, menyediakan kondisi yang dibutuhkan anak, berpikir kritis untuk menghadapi kesulitan yang dihadapinya. Guru dan orang tua bekerja sama dalam membangun semangat anak untuk tidak menyerah dengan kendala-kendala yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Ujungnya, potensi anak bergantung pada tuntunan yang diberikan guru dan orang tua. Setiap anak kita adalah benih yang unggul, tinggal bagaimana kita menyiapkan tempat yang tepat. Murid harus diberikan dorongan dari berbagai pihak untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan berpihak kepada anak. Kesimpulannya, di kelas guru adalah fasilitator. Setiap anak adalah subjek yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda dan memerlukan bimbingan sesuai kebutuhannya. Agar mereka dapat menjadi pribadi yang mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, jiwa sosial, dan yang terpenting adalah memiliki keimanan dan berkarakter mulia. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.